alur cerita film, aksi balas dendam, dan inilah filmku. Naon sih, Riwe? Berlatar pada tahun 1982 di Antartika, alur cerita film diawali dengan memperlihatkan 3 orang peneliti yang menangkap sinyal aneh dari bawah lapisan es, di mana saat mereka berada tepat di atas sinyal tersebut, tiba-tiba saja terjadi gempa yang membuat lapisan es pecah yang mengakibatkan mereka masuk ke dalam lubang. Så går det roligt. Vad är det för uppe där och uppåt? Åh, herregud. Beralih pada seorang wanita bernama Kate yang merupakan ahli paleontologi atau ilmu yang mempelajari tentang kehidupan masa lampau melalui fosil, di mana pada hari itu Kate didatangi oleh sahabatnya bernama Adam yang datang bersama seorang ilmuwan bernama Dr. Sander. Ini bebanguknya, ia mengatakan jika 2 hari yang lalu sahabatnya ahli geologi di benua Antartika menemukan sesuatu di bawah lapisan es yang jika Kate berkenan, Dr. Sander ingin merekrut Kate sebagai salah satu ahli yang akan meneliti sesuatu tersebut. Jeden můj starý přítel, kolega z Osla, vede geologii. Awalnya, Kate menolak karena masih punya tanggung jawab dengan pekerjaannya saat ini. Namun, setelah Dr. Sander mengiming-iminginya dengan sebungkus skincare dan saldo Shopee Pay Later dengan limit tak terbatas, Kate pun setuju untuk ikut bersama dengan mereka. Ano. V Antarktidě. No. Tak jo. Dipimpin oleh Carter sang pilot helikopter, Kate dan kawan-kawan pun langsung meluncur ke Antartika saat itu juga. Tady HCC King směřující. Lars vás tam odveze. Setibanya di lokasi, Kate langsung diajak naik ke dalam mobil salju menuju lokasi sesuatu tersebut bertempat di celah lubang yang kita lihat di awal adegan tadi. Kate dan kawan-kawan pun masuk dalam sana dan berkenalan dengan pimpinan ekspedisi bernama Edward yang langsung mengajak mereka untuk melihat sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Ja, det går. Ja, fullt. Dan inilah sesuatu yang dimaksud sebuah kapal raksasa, kapal asing raksasa yang entah sudah berapa lama terkubur di dalam sana. Namun yang menjadi kejutan adalah tak jauh dari lokasi tersebut, para peneliti juga menemukan seonggok tubuh makhluk asing yang terkubur membeku di dalam es. Tak buang waktu, mereka pun langsung memotong dan membawa bongkahan es berisi makhluk asing tersebut bertempat di camp yang menjadi markas utama para peneliti. Kate dan anggota tim lain pun mulai mengukur panjang dan ketebalan es untuk selanjutnya akan dicairkan, di mana Dr. Sander berkata jika ia ingin mengambil sampel terlebih dahulu dengan maksud untuk diteliti duluan. A je to dobrý nápad? Hal itu sempat mendapat pertentangan dari Kate yang berasumsi jika akan sangat berbahaya dan beresiko tinggi sekali meneliti sesuatu yang belum mereka ketahui, apalagi ini makhluk praktek yang bukan berasal dari bumi. Namun, Dr. Sander mengabaikan peringatan Kate dan tetap mengambil sampel dari makhluk tersebut. Selesai pengambilan sampel, Dr. Sander pun mengajak Kate ke belakang untuk diberitahu agar lain kali jangan pernah menentang apapun perintah saya, apalagi di depan seluruh anak buahnya. Selain bisa menurunkan harga diri dan kredibilitasnya, itu juga berdampak pada kedisiplinan dan kesopanan santunan, sehingga jikalau Kate masih ingin berada di tempat ini, maka tidak ada pilihan lain selain menuruti apapun perintah Kanjeng Sander. Už nikdy mi před těmi lidmi neodporuj.
Singkat cerita, malam pun poek. Semua orang terlihat sedang berkumpul di satu ruangan sembari minum Homer, merayakan keberhasilan mereka, menemukan sesuatu yang dapat merubah cara pandang semua orang terhadap alam semesta, di mana salah satu anggota bernama Derek yang baru selesai buang air kecil pun iseng memeriksa bongkahan es aliennya, yang tepat saat ia sedang anteng dan fokus memandanginya, tiba-tiba iya, si anjing kehet bebaturan pun mengagetkannya dari belakang yang tak lama setelah si teman pergi. Dengan cepat, Derek memberitahu semua orang. Sempat dikira bercanda, Dr. Sander dan semua anggota tim pun benar-benar terkejut setelah mengetahui jika makhluk itu masih hidup, dan celakalah mereka semua karena ini bukanlah perkara yang biasa. Dr. Sander membagi tim dalam 3 kelompok untuk mencari makhluk itu ke berbagai penjuru stasiun atau camp. Dikira sedang moro bagong atau hewan konvensional lainnya, mereka terlalu polos untuk menyadari bahwa makhluk itu tidak sama dengan individu yang pernah mereka temui sebelumnya. Dan ya, satu anggota tim bernama Hendrik pun ditarik dalam kolong, di mana rekannya yang bernama Olaf pun langsung memberitahu yang lain. Naas, nyawa Hendrik tak tertolong setelah ia dimakan hidup-hidup oleh makhluk tersebut, sehingga tak ada pilihan lain, mereka terpaksa harus membakarnya. Dan setelah ketegangan selesai, Olaf yang sempat terkena muncratan darah makhluk itu pun mengalami syok dan langsung mendapat pemeriksaan. Sementara untuk makhluk yang sudah gosong terbakar, Cat dan tim akan melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap organ dalam dari makhluk tersebut. Zatáhněte. Dan alangkah terkejutnya mereka semua saat menemukan tubuh Hendrik masih utuh, benar-benar utuh dan tampak masih baru. Dr. Sander pun berteori jika makhluk itu mungkin telah menyerap seluruh cairan tubuhnya, sampai ketika Cat menemukan logam penyangga tulang patah pada lengan Hendrik. Disitulah pertanyaan lain muncul. Setelah dikonfirmasi, Hendrik memang pernah mengalami kecelakaan sekitar 1 tahun yang lalu dan harus menggunakan logam penyangga pada bagian lengannya. Namun yang aneh adalah bagaimana logam itu bisa terlepas sementara lengan Hendrik masih utuh. Mungkinkah logam itu keluar dengan sendirinya tanpa merusak jaringan kulit lengannya? Nah, bagaimana ini bisa terjadi? Henrik si loni zlomil ruku. Musel na... Penasaran dengan hal itu, Cat pun langsung memeriksa sampel darah Hendrik dan menemukan sesuatu yang mengejutkan ketika sel-sel makhluk itu memakan sel-sel Hendrik yang membuatnya menjadi baru, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa makhluk asing ini dapat meniru atau menyalin apapun dan siapapun yang telah terkontaminasi olehnya. Ty buňky nejsou mrtvé. Imitujou jeho buňky. Keesokan paginya, ketika Olaf akan dibawa pergi ke rumah sakit, Cat jadi curiga jangan-jangan si Olaf telah terkontaminasi darah alien waktu terkena muncratan darah semalam. Tak bisa asal menuduh tanpa bukti yang jelas. Cat pun tak bisa berbuat banyak dan hanya bisa berharap semuanya baik-baik saja. Budem tu s pomocí co nejdřív. Tepat saat Olaf sudah naik helikopter, Cat terlihat sedang cuci muka di toilet umum dan menemukan 4 buah logam kecil penambal gigi bolong, sehingga ia dengan cepat lari keluar dan mencoba memperingatkan Carter, tetapi Nesmí odletět.
Iya, Olaf ternyata bukanlah yang tertular, melainkan ada anggota lain yang sempat terlibat kontak fisik secara langsung dengan hal tersebut. Tubuhnya terbelah dan mengeluarkan sulur hingga membuat helikopter jatuh di balik gunung. Tanpa mengetahui apa yang terjadi, Sander mengajak semua orang untuk pergi meninggalkan camp ini, di mana Cat langsung nyerentang memberitahu agar jangan ada satu orang pun yang pergi, karena bisa jadi salah satu dari mereka adalah makhluk alien yang sudah mereplikasi diri. Replikovali je. Mendengar hal itu, Sander dan kawan-kawan tentu saja tidak percaya, sehingga Cat langsung menunjukkan barang bukti berupa logam penambal gigi bolong yang ia temukan. Namun tetap saja Sander CS mengabaikan informasi tersebut dan akan tetap pergi meninggalkan tempat ini. Probereme to v soukromí. Proč v soukromí, doktore? Minut. Prosím, Edwarde. Výborně. Sesaat setelah semua orang pergi berkemas, satu peneliti bernama Yuli pun mengungkapkan kecurigaannya pada salah seorang anggota tim yang menunjukkan gerak-gerik tidak biasa. Untuk memastikan mereka tidak pergi, Cat dan Yuli pun pergi ke satu ruangan tempat di mana kunci kendaraan disimpan, yang ketika Cat sedang mengambil kunci tersebut, tiba-tiba 3, 4. Říkala jsi... ya, ternyata Yuli sendirilah alien itu. Ia berubah menjadi monster yang tidak puguh rupa, sehingga Cat dengan cepat lari ke ruangan lain tepat saat ada seorang dokter baru keluar dari kamarnya. Karl! Dostalo to Karla! Saat si aliens sedang menyerap cairan tubuh si dokter, muncullah Lars yang dengan senjata menyembur apinya. Tanpa ragu, ia pun langsung melepaskan api, sehingga malam harinya, Cat dan kawan-kawan pun langsung membakar tubuh semua orang yang sudah terkontaminasi, berharap tidak ada penularan lagi, di mana pada saat yang sama Sander CS pun menatap peperangan ke arah Cat dan akhirnya percaya apa yang dikatakannya. A potom se skryje uvnitř. Dengan fakta bahwa makhluk itu bisa menyalin siapapun dan bersembunyi di dalamnya, mereka pun harus memeriksa darah setiap orang untuk memastikan makhluk itu tidak ada. Selain itu, tidak ada yang boleh pergi dari camp ini sampai semuanya aman. Bahkan untuk jaga-jaga, Cat dan Lars akan menonaktifkan semua kendaraan yang ada di tempat ini. Ja, klart. Už žádná vozidla. Ferdig. Selesai menonaktifkan semua kendaraan, Cat pun digumpayan oleh Lars yang memintanya untuk datang, dan ternyata Lars ingin memberitahu Cat tentang simpanan granat yang ada di camp ini. Barangkali ia akan berguna di kemudian hari. Granata. Všechno v pořádku. Tak lama, muncullah Carter dan Derek yang ternyata masih hidup. Setelah selamat dari kecelakaan helikopter, tak bisa mempercayai mereka begitu saja. Carter dan Derek pun dibawa ke dalam gudang dan diminta untuk tetap di sana sampai pemeriksaan darah selesai dilakukan. Pro člověka je nemožný přežít takovou havárii. Zatím zamknout. Dokud Sander nepřipraví. Adam sendiri terlihat masih memeriksa sampel darah setiap orang, di mana saat ia keluar selama 2 menit untuk cari angin, ruangan lab itu tiba-tiba terbakar, termasuk sampel darah dan alat-alat yang ada di dalamnya. Dengan fakta bahwa tak ada cara lain untuk mengetahui siapa impostor di antara mereka semua, Cat pun teringat dengan benda logam yang tidak bisa ditiru oleh makhluk tersebut, sehingga Cat menyuruh semua orang untuk berkumpul untuk menguji coba metode ini. Myslím, že znám způsob. Semua orang dewasa rata-rata punya gigi yang bolong akibat dari kebiasaan buruk memakan segala macam kadaharan. Orang barat di sana biasanya menambal gigi bolong mereka dengan logam, sehingga tak sulit bagi Cat untuk mengetahui siapa impostor di antara mereka semua.
Je to člověk. Nemůže to imitovat anorganický materiál. Dari pemeriksaan ini, ada 4 orang yang terbukti masih manusia atau aman, yaitu Fender, Jonas, Lars, dan Cat sendiri. Sisanya seperti Dr. Sander, Edward, Adam, dan Colin mengaku memakai tambalan gigi dari bahan porselin, sehingga masih jadi pertanyaan apakah mereka aman atau sudah tertular. Sos porcelán. To je hloup. Smart jenta. Cat pun teringat dengan nasib 2 orang yang masih dikurung di gudang, sehingga Cat menyuruh Jonas dan Lars untuk bawa mereka kemari untuk memastikan apakah mereka berdua masih manusia atau tidak. Di mana saat Lars dan Jonas tiba di gudang, Adam dan Derek sudah menghilang setelah kabur melalui lantai kayu yang dirusak. Dan iya, Lars pun tiba-tiba ditarik sesuatu ke dalam kegelapan, entah bagaimana nasibnya. Jonas langsung kembali ke dalam camp untuk memberitahu apa yang sudah dilihatnya, dan inilah yang terjadi. Tak kde jsou? Ya, terdengar suara kaca pecah di belakang. Mereka pun bergegas pergi ke sana untuk memeriksa yang ternyata itu adalah Adam dan Derek. Entah bagaimana bisa penyemur api milik Lars ada pada mereka. Edward terus memprovokasi Feder untuk membakar mereka sehingga Derek yang merasa terancam pun langsung melepaskan beberapa tembakan yang membuat Feder langsung maut saat itu juga. Akibat tembakan itu, tabung gas penyemur api pun bocor yang menimbulkan ledakan hingga membuat Edward terpental dan tak sadarkan diri. Podívat na kamaráda. Tak, to jo. Bertempat di ruangan biliar, Colin dan Jonas pun memboyong Edward yang masih tak sadarkan diri sampai akhirnya... Iya, Edward ternyata sudah terkontaminasi, di mana potongan tangan Edward yang menjadi alien pun masuk dalam mulut Jonas. Sementara untuk Edward, tubuhnya mengalami kejang-kejang hingga mengeluarkan semacam tentakel alien yang memanjang menyerang Adam dan Derek yang berada cukup dekat dengannya. Tak hanya itu saja, si alien itu pun merusak tubuh Adam dan berubah menjadi bentuk yang sangat mengerikan dan berhasil melarikan diri dari ruangan tersebut. Karena Carter ngejedog saja, Cat pun mengambil alih penyemur apinya dan langsung membakar Jonas dan Derek yang sudah tak berdaya. Jsem s tebou, kámo. Tersisalah Cat dan Carter termasuk Dr. Sander yang bersembunyi di ruangan lain. Alih-alih menghindari ancaman, Dr. Sander justru didatangi oleh si alien, dan inilah yang terjadi. Tak lama setelah Cat dan Carter mendengar suara teriakan Dr. Sander, mereka pun didatangi oleh potongan alien yang sempat akan menyerang. Beruntung Carter cepat tanggap dan berhasil mengkampak tangan tersebut. Mereka kemudian mendatangi ruangan tempat Dr. Sander berada. Cat pergi ke ruangan kiri, sementara Carter pergi ke ruangan kanan. Yang tepat saat setelah mereka berdua terpisah, Carter didatangi oleh si alien yang langsung menyerang, dan inilah yang terjadi. Carter pun langsung lari ke ruangan lain dan bersembunyi dalam sana. Bermodalkan pisau dapur yang entah tajam atau tidak, Carter hanya bisa ngehep-hep diam di balik rak lemari sampai akhirnya... Ya, muncullah Cat dari belakang yang langsung membakar si alien hingga mendobrak dinding keluar dari camp tersebut.
Tak lama muncullah Dr. Sander yang mengendarai mobil salju menuju lokasi pesawat alien, di mana Cat dan Carter pun langsung melakukan pengejaran saat itu juga. Dalam perjalanan menuju ke sana, Cat sempat menanyakan tentang kondisi Lars dan bagaimana Carter dan Derek merebut penyebur apinya. Carter yang memakai anting emas di telinga sebelah kiri pun mengaku tidak membunuhnya, hanya membuatnya pingsan saja dan menyekapnya dalam gudang. Tiba di lokasi pesawat alien yang bertempat di bawah lapisan es, Cat dan Carter pun berjalan tepat di atas pesawatnya dan tiba-tiba ya, pesawat itu pun menyala yang membuat Cat jatuh ke dalamnya. Cat pun langsung bangun dan berjalan ke sisi lain dari pesawat tersebut hingga menemukan semacam hologram yang mengendalikan pesawat tersebut. Dan ya, alien Sander pun tiba-tiba muncul dari belakang dan mengejar Cat sampai ke dalam lubang. Granat yang ia bawa pun terjatuh dan tak bisa digapai, di mana saat si alien sudah capek rowesan, Cat dengan cepat mengambil granat tersebut, tetapi menyadari ada kesempatan, Cat pun langsung melepaskan pin granatnya, melemparkan granat itu ke dalam mulut si alien, tepat saat Carter datang ke sana dan celingak-celinguk tidak jelas. Sesampainya di luar, Carter mengajak Cat untuk pergi ke camp lain yang jaraknya tidak terlalu jauh dari tempat mereka saat ini. Namun saat sudah berada dalam mobil, Cat langsung menunjukkan raut wajah kekecewaan tatkala melihat anting yang biasa Carter pakai kini sudah tidak ada, yang itu artinya sosok Carter yang kita lihat saat ini adalah si alien yang sudah mereplikasi dirinya, hingga Cat pun langsung membakarnya saat itu juga. Podle náušnice. Sementara untuk Lars yang masih dikurung dalam gudang akhirnya siuman tepat saat muncul heli jemputan yang datang esok paginya. Yang tak lama setelah Lars memastikan si pilot bukanlah alien, seekor anjing tiba-tiba saja keluar dari dalam camp dan berlari menuju dunia luar, sehingga Lars dengan cepat melakukan pengejaran dan mengakhiri anjing tersebut yang dianggapnya sudah terkontaminasi anjing.